Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu besar rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Salah satunya dengan diturunkannya kitab suci Al-Qur'an sebagai petunjuk dan pedoman hidup umat manusia. Kita berjumpa lagi dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Ali Imran. Insyaallah kita akan mulai menjelaskan dari ayat 110. Ayat-ayat ini berbicara tentang kedudukan umat Islam sebagai khairu ummah atau umat terbaik. Dan saya pagi hari ini ditemani pengajian Al-Munawaroh dari Cijantung dan pengajian Nurul Ikhlas dari Condet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membahas ayat mulai dari ayat 110 dari surah Ali Imran ini tentu saja sudah ada Bapak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak. Baik, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara pemirsa, kita akan lanjutkan bahasan kita di surat Ali Imran. Kali ini ayat 110 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, dan seterusnya. Kuntum khaira ummah. Kata kuntum berarti atau bukan berarti dulu kamu, tetapi kuntum berarti wujud dan eksistensi kamu. Kalau saya berkata, ini bagi mereka yang paham bahasa Arab, kalau saya berkata kanallahu ghafurur rahima, itu bukan berarti dulu Allah maha pengasih dan penyayang atau maha pengampun dan penyayang, tetapi bahwa eksistensi Tuhan itu yang melekat pada dirinya adalah antara lain sifat pemaaf dan penyayang. Nah, kuntum, kamu wahai umat Islam, eksistensi kamu, wujud kamu itu adalah khair ummah, umat yang sebaik-baiknya. Ukhrijat linnas, dipisahkan, dipilih oleh Allah dari seluruh manusia. Waduh. Tapi tentu ada sebabnya ya. Boleh jadi orang berkata sekarang kita ini tidak jadi khaira ummah lagi. Ya, kita miskin, kita lemah, kita secara tidak langsung dicemoohkan oleh orang. Apa ini sebaik-baik umat ini? Nah, kita lihat. Memang ayat ini tidak berhenti pada kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, tapi dijelaskan sebabnya apa. Kalau sebab ini tidak wujud, kalian tidak menjadi sebaik-baik umat. Kalau wujud, kita lihat. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena kamu, episode yang lalu kita banyak berbicara tentang ma'ruf, kita banyak berbicara tentang mungkar. Kalau mau menjadi umat yang sebaik-baiknya, syaratnya yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan. Menyuruh, menganjurkan, kalau ada yang salah diluruskan, kalau ada yang baik didukung. Bukan selalu mencari kesalahan, bukan selalu menganggap diri benar. Tetapi orang lain yang benar, kita dukung. Orang lain yang salah, kita cegah. Itu baru ada dikatakan syarat yang ini, wa tu'minuna billah, dan kamu percaya pada Allah. Percaya pada keesaan Allah. Sebenarnya di sini kalau kita lihat itu seakan-akan syaratnya cuma dua. Memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran itu satu, dan yang kedua percaya pada Allah.
Tapi sebenarnya di balik kalimat percaya pada keesaan Allah itu ada sekian banyak hal yang harus terpenuhi. Saya jelaskan. Kepercayaan akan keesaan Allah itu diibaratkan dengan matahari. Kita punya matahari. Di sekeliling matahari ini ada planet-planet tata surya. Semuanya ikut daya tarik matahari. Begitu kan planet-planet itu. Nah, di sekeliling tauhid ini, keesaan Allah ini, ada kesatuan-kesatuan. Kalau kesatuan itu tidak wujud dalam kepercayaan Anda pada kepercayaan kepada Allah, maka keimanan Anda berkurang. Apa kesatuan itu? Yang pertama, kesatuan dunia dan akhirat. Satu itu, dunia akhirat itu satu loh. Apa yang dikerjakan di dunia ini, buahnya di sana. Amalan Anda mestinya dikaitkan dengan akhirat karena dia menyatu. Seperti mata uang, ya, menyatu itu. Kesatuan dunia dan akhirat. Yang kedua, kesatuan kemanusiaan. Manusia semua satu. Tidak ada bedanya antara si A dan si B dari segi kemanusiaannya. Tidak ada bedanya antara yang hitam dan yang putih dari segi kemanusiaannya. Tidak ada bedanya antara yang kaya dan miskin dari segi kemanusiaannya. Antara perempuan dan laki-laki tidak ada bedanya. Begitu Anda membedakan, cedera keimanan Anda kepada keesaan Allah. Apalagi kesatuan ilmu. Tidak semua ilmu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan anggap ilmu kedokteran itu ilmu dunia, ilmu syariah itu ilmu akhirat. Satu ini kesatuan. Ya toh? Kesatuan antara hukum dan keadilan serta rahmat. Ada hukum, harus adil, harus memberi rahmat. Kalau dibeda-bedakan, itu cedera keyakinan kita tentang keesaan Allah. Itu sebabnya, nah, kamu menjadi sebaik-baik umat kalau kamu percaya, kalau kamu menganjurkan kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dan kamu percaya kepada Allah dalam pengertian ini tadi. Kalau tidak jadi khairul ummah. Kalau kejar dunia saja, tidak jadi khairul ummah. Ya kan, itu maksudnya wa tu'minuna billah. Baru dia lanjutkan, walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Seandainya itu ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani, beriman seperti ini, itu menjadi kebajikan buat mereka. Baru dia katakan, minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Sebagian mereka itu orang-orang mukmin dan sebagian besar lainnya orang-orang fasik yang keluar dari koridor agama. Saya kira itu ayat kita. Penjelasan seputar Khairul Ummah akan kami lanjutkan lagi setelah jeda berikut. Untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami, dan kami akan lanjutkan lagi pembahasan surah Ali Imran, tadi masih seputar Khairul Ummah. Lanjutan ayatnya, setelah lau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Ahlul kitab itu orang Yahudi dan Nasrani. Ada di antara mereka yang imannya baik, tapi kebanyakan mereka itu orang-orang fasik, orang yang keluar dari koridor agama. Baru dilanjutkan dalam konteks sebaik-baik ummah ini. La yadurrukum illa adha. Kalau memang kamu
karena kamu adalah sebaik-baik ummah dengan syarat seperti yang disebut di atas, maka mereka itu, siapapun mereka, termasuk ahlul kitab, tidak bisa memberi madarat kepada kamu kecuali gangguan kecil. Tapi antum khaira ummah. Kalau tidak khaira ummah, ya diobrak-abrik bisa. Itu syarat, itu selalu harus diingat. Orang jangan hanya berkata, wah kita umat Islam banyak, kita ini. Tetapi tidak dia menjadi khaira ummah, kecuali kalau beriman kepada Allah seperti yang kita singgung tadi, dan melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. La yadurrukum illa adza wa yuqatilukum yuwallukumul adbar tsumma la yunsarun. Kalau mereka memerangi kamu, mereka akan lari, berpaling, tidak berani. Sekarang berani enggak? Karena bukan khaira ummah lagi. Ya kan? Yuwallukumul adbar tsumma la yunsarun. Kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan. Itu kalau kamu khaira ummah. Duribat alaihimuz zilla aynama suqifu. Telah ditimpakan kepada mereka itu kehinaan dimanapun mereka berada. Ini ayat turun menyangkut orang-orang Yahudi. Orang Yahudi telah ditimpakan kehinaan dimanapun mereka berada, illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Nah, ini yang saya ingin kita renungkan, para pemirsa juga merenungkan apa yang selama ini selalu populer, bahwa ajaran Islam itu hablum minallah dan hablum minan nas. Oke, kita lihat ini. Kita baca dulu ayat kita. Ayat kita ini dalam konteks kecaman kepada ahlul kitab, yaitu orang Yahudi. Orang Yahudi itu selalu telah ditimpakan kehinaan kapanpun, kecuali bihablin minallah, kecuali tali yang terulur dari Allah. Talinya dari mana nih? Dari Allah. Dari Allah. Wahablin minan nas, talinya dari mana yang kedua ini? Dari manusia. Siapa yang mengulur? Allah. Siapa yang memberi? Manusia. Kalau ayat ini kita jadikan menggambarkan ajaran Islam, maka keberatannya ada dua. Yang pertama, hubungan dengan Allah itu hubungan kita kepada Allah atau hubungan Allah kepada kita? Kita kepada Allah. Kalau begitu, jangan artikan tali yang terulur dari Allah. Jelas kan? Itu hubungan baik dengan Allah, berarti Anda yang harus aktif. Sedangkan kalau tali terulur dari Allah, itu Allah yang aktif. Satu. Begitu juga hablim minan nas, tali bantuan dari manusia. Bukan hubungan baik dengan sesama manusia. Ini sudah salah kaprah sejak semula. Nah, yang kedua, kita baca ayat kita ini, itu ajaran Islam. Apa hanya dua hubungan saja? Hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan sesama manusia. Cuma itu? Enggak, dengan alam juga ya. Ada. Hubungan dengan lingkungan Anda harus baik. Hubungan dengan diri Anda harus baik. Jadi sebenarnya ada 4 hubungan. Kalau nanti ini kita katakan ini hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan sesama manusia, itu mereduksi ajaran Islam. Kita harus baik dengan lingkungan kita. Kita harus baik dengan meja ini, harus baik dengan kursi ini, harus baik dengan binatang. Ya toh? Ayat ini berbicara tentang orang-orang Yahudi yang selalu akan ditimpakan kehinaan dimanapun, kecuali kalau ada bantuan Allah kepada mereka. Tapi bantuan Allah itu baru diberikannya kalau mereka mau patuh kepada Allah. Wahablim minan nas. Ada banyak orang menafsirkan wahablin dengan kata dan
ulama-ulama seperti Syekh Al-Azhar sekarang, Syekh Muhammad Tantawi, mengartikan waw itu au atau. Jadi mereka tidak akan mendapatkan kehinaan kalau mendapat bantuan dari Allah atau dapat bantuan dari manusia. Nah, jadi kalau ada superpower yang bantu dia tidak merasa hina. Itu maksudnya ayat ini. Bukan menggambarkan hubungan Islam adalah hubungan baik. Kita baru menjadi khaira ummah kalau kita punya hubungan baik paling tidak dengan 4 pihak. Hubungan baik dengan Allah, kita melangkah, jadi bukan tali terulur dari Allah, kita dulu melangkah baik kepada Allah, kepada sama manusia, kepada lingkungan, dan kepada diri kita sendiri. Banyak orang loh yang menganiaya dirinya, tidurnya larut malam, bangunnya tidak pergi kerja dengan baik. Dia minum minuman yang mengganggu kesehatannya, ya, merokok dan lain-lain. Itu menganiaya diri namanya. Itu bukan cerminan dari ajaran Islam yang baik. Saya kira itu. Oke. Jadi lebih jelas lagi ya mengenai hubungan antara Tuhan dengan manusia itu tadi yang sering disalahartikan oleh kita selama ini. Hemat saya begitu, sering disalahartikan. Kami akan lanjutkan lagi setelah jeda berikut. Lagi mengenal lebih dalam surah Ali Imran, tetap di acara Tafsir Al-Misbah. Baik, kita lanjutkan. Kita sudah terangkan hablim minallah maksudnya pada ayat ini, dan hablim minan nas atau tali bantuan yang terulur dari manusia. Baru dilanjutkan waba'u bighadabim minallah, dan mereka itu kembali, mereka itu wajar mendapat murka Allah. Baru dilanjutkan waduribat alaihimul maskanah, dan juga ditetapkan atas mereka itu al-maskanah. Maskanah ada yang mengartikan kemiskinan. Sebenarnya bukan kemiskinan. Orang-orang Yahudi sekarang kaya-kaya. Maskanah adalah rasa tidak percaya diri. Tidak percaya diri. Ada orang kaya tidak percaya diri. Ada orang miskin percaya diri. Ini yang dimaksud di sini waduribat alaihimul maskanah. Artinya mereka itu merasa hina, tidak percaya diri. Zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Hal tersebut disebabkan karena mereka itu mengkufuri ayat-ayat Allah, tidak mengakui ayat-ayat Allah, tidak mengakui kebesaran Allah, menutupi tanda-tanda kebesaran Allah. Wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haq, dan dulu mereka itu membunuh nabi-nabi tanpa sedikit alasan pun. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dan kejahatan yang lalu itu membunuh nabi-nabi, tidak mensyukuri nikmat Tuhan, menutupi kebenaran, itu disebabkan karena mereka durhaka dan melampaui batas. Saya mau beri contoh, ini ayat. Pernah lihat domino tersusun? Ya. Yang paling depan di sana ini jatuh dulu ya. Di depannya jatuh. Yang paling ujung jatuh. Kita bisa bertanya, kenapa yang paling ujung jatuh? Karena yang di sini jatuh. Kenapa mereka bunuh nabi-nabi? Karena mereka sering durhaka. Karena mereka sering melampaui batas. Ada hal yang penting, ibu-ibu. Akhlak itu, keburukan itu tidak terasa. Bohong sekali terjadi. Kalau sudah berulang-ulang bohong,
itu jadi kebiasaan. Dosa baru sedikit, dilakukan lagi sedikit, akhirnya nanti sampai di sana. Nah, ini Al-Quran terangkan. Itu mereka sampai berani membunuh nabi-nabi, sampai berani mengingkari ayat-ayat Allah. Dzalika bima asaw, karena dia tadinya durhaka. Boleh jadi durhakanya kecil-kecilan, ya toh? Besar menjadi seperti itu. Pelanggaran seperti itu, akhlak seperti itu, tidak terasa, akhirnya terjerumus di dalam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Al-Quran tidak mempersamakan mereka. Al-Quran tidak pernah mencap semua orang Yahudi itu buruk. Tidak pernah berkata bahwa semua orang Nasrani itu buruk. Di sini dia lanjutkan, laisu sawa. Tidak semuanya sama. Memang setiap bangsa, setiap masyarakat, setiap umat ada yang baik, ada yang buruk. Jadi jangan pernah berkata bahwa orang Yahudi semua jahat. Ya toh? Jangan pernah mengklaim bahwa kita ini umat Islam semua baik. Pasti ada yang jelek juga. Ah, ini Al-Quran berkata begitu. Laisu sawa, tidak semua sama. Min ahlil kitabi ummatun qa'imah yatluna ayatillah ana al-laili wa hum yasjudun. Ada di antara ahlul kitab, orang Nasrani, orang Yahudi, yang merupakan kelompok qa'imah. Qa'imah itu berarti melaksanakan tugasnya secara sempurna dan baik. Ada di antara mereka yang baik, yang melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka dengan sempurna dan baik. Mereka itu yatluna ayatillah, membaca ayat-ayat Allah sepanjang malam, dan mereka itu sujud dan patuh kepada Allah. Ada yang baik tidak ini? Baik, ini Al-Quran berkata begitu. Banyak orang yang mengeneralisir, itu nggak benar. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka juga percaya kepada Allah dan hari kemudian. Mereka memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Wa yusari'una fil khairat. Mereka berlomba-lomba untuk melakukan aneka kebajikan. Wa ulaika minas salihin. Mereka itu termasuk kelompok orang-orang yang saleh. Siapa itu? Ahlul kitab. Wa ma yaf'alu min khairin falay yukfaru. Mereka punya kebaikan. Apa yang mereka kerjakan dari kebaikan itu tidak akan diingkari oleh Tuhan, akan disyukuri oleh Allah, akan diberi ganjaran oleh Allah dari kebaikan mereka itu. Wallahu alimun bil muttaqin, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Adapun orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat Allah, maka tidaklah berguna buat mereka harta benda mereka, tidak juga anak-anak mereka untuk membela mereka dari siksa atau hukuman Allah. Mereka itulah penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Itu saya kira ayat kita hari ini. Ya, kami akan lanjutkan lagi setelah pesan berikut. Tetap bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Segmen ini dengan tanya jawab, saya langsung saja menuju ke penanya. Silakan. Pak Quraisy yang kami muliakan, khair ummat uhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Apakah itu berlaku kepada ahli kitab sebelum kita? Saya tidak menemukan penjelasan di dalam Al-Quran bahwa itu berlaku untuk selain umat Islam. Jadi ayat ini ditujukan kepada umat Islam. Ya, memang kita bisa berkata bahwa ada perbedaan-perbedaan
antara tuntunan Allah kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad dan tuntunannya kepada umat Nabi Muhammad. Nah, bisa jadi bahwa tuntunan-tuntunan yang berbeda itu memberikan kepada umat ini keistimewaan tersendiri. Boleh jadi salah satu yang kita bisa sebut bahwa Lailatul Qadar itu hanya untuk umat Islam. Tidak ada untuk umat yang lain. Ya, itu saya kira ya, nanti sekian banyak tuntunan-tuntunannya, kewajiban-kewajibannya yang memang berbeda dengan kewajiban-kewajiban umat-umat sebelum ini. Kitab sucinya beda. Kitab suci umat-umat terdahulu turun sekaligus, ini turun sedikit demi sedikit. Mukjizatnya nabi-nabinya beda. Mukjizat nabi-nabi yang lalu itu berakhir dengan kematian sang rasul, sedangkan mukjizat umat ini berlanjut sampai sekarang. Jadi wajar bahwa ada bedanya, sehingga kuntum khaira ummah. Saya kira jelas ya. Selanjutnya, Pak Quraisy, saya mau bertanya. Tadi sebagaimana yang diterangkan, ada yang berbuat kebaikan kita dukung, ada yang berbuat kejahatan kita cegah. Bagaimana kalau yang kita cegah tidak terima? Bagaimana kita cara menyikapinya, Pak? Terima kasih. Kalau dia tidak terima, begini Bu, kita hendaknya dulu jangan bosan mengajar, jangan bosan mencegah, tetapi harus diperhatikan tata caranya. Jangan sampai, nah ini dalam konteks ini, jangan sampai upaya mencegah itu mengakibatkan kemungkaran yang lebih besar. Saya beri contoh, satu orang katakanlah bertengkar dengan, dia hadapi dua orang bertengkar, dia nasihati, Bung, jangan bertengkar Bung, tapi tiba-tiba karena cara penyampaiannya atau kondisinya ini bukan lantas bertengkar, dia bilang, saya cuma tidak bertengkar, saya bunuh dia. Itu, ya toh. Kita sekarang dalam masyarakat kita misalnya ada kemungkaran, mau dicegah, sekedar mau menghalangi jangan sampai orang minum minuman keras dan lain-lain sebagainya. Kalau dampaknya lebih buruk dari itu, terlarang. Dulu di Mesir ada dua masjid yang bertengkar soal salat dulu ini. Saya cerita dulu, tapi saya beri gambarannya. Soal salat, yang satu mau salat 8 rakaat, yang satu mau 20 rakaat, bertengkar. Kata Imam Hasan al-Banna, itu tokoh ini, dia bilang masjidnya tutup. Loh, kenapa ditutup? Dia bilang persatuan wajib, sholat tarawih sunnah. Nah, coba lihat. Ini orang yang mengerti agama. Jadi jangan mencegah kemungkaran kalau pencegahannya itu mengakibatkan kemungkaran yang lebih besar. Jangan menyuruh kepada kebaikan kalau menyuruhnya itu bisa mengakibatkan kepada keburukan. Saya kira itu prinsipnya seperti itu. Ya. bagus sekali ya jawabannya Pak Quraisy. Silakan Ibu. Bapak Quraisy Shihab, ada dalam masyarakat kita banyak sekali beredar tahayul, bid'ah dan hurafat seperti sesajen. Bagaimana cara mendakwahinya mereka secara efektif? Dan juga saya tambahi, sekarang lagi semaraknya, ya, kalau nggak tahlil nggak maulid, katanya itu apa, nggak tahlil nggak maulid. Kita tahlil dan maulid itu katanya bid'ah. Ya, saya pengen penjelasannya. Terima kasih. Saya tarik nafas ini kalau tahyul bid'ah. Sebenarnya begini, ada ajaran-ajaran. Semua ini saya ingin kita lihat. Semua ini bermaksud mengikuti Rasul. Hanya penafsirannya, pemahamannya beda-beda. Yang tidak mau tahlil berkata itu tidak diamalkan oleh Rasul. Yang bertahlil berkata
Allah memerintahkan kita zikir banyak. Jadi kalau soal-soal semacam ini, itu kan sudut pandang yang berbeda. Bukan prinsip ajaran agama. Jadi yang mau tahlil, yang mau ini silahkanlah. Yang nggak mau tahlil, tidak usahlah tahlil. Ya itu ya. Yang kita tidak setuju itu adalah kalau khurafat. Khurafat itu pandangan-pandangan atau keyakinan-keyakinan yang tidak masuk di akal. Itu kita tidak bisa terima, dan itu pun mencegahnya, menyampaikannya dengan baik-baik, karena kalau keras kita menyampaikannya, dia bisa lari. Jadi saya kira begitu, Bu, ya. Oke. Kami akan lanjutkan lagi pemirsa, tetap bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Kita teruskan lagi sesi tanya jawab ini. Silakan Pak. Pak Quraisy, kami akan bertanya. Dalam penjelasan ayat-ayat tadi disebutkan bahwa orang-orang kafir terdahulu membunuh nabi-nabi. Dalam kisah Nabi Isa, nabi itu diselamatkan oleh Allah. Sedangkan selanjutnya tidak terdengar lagi yang nama Isa tersebut. Kenapa nabi-nabi yang lain tidak diselamatkan seperti itu? Saya mohon penjelasan dari Bapak Quraisy. Terima kasih. Begini, mas, setiap kasus itu ada cara Allah untuk menanganinya. Semua itu sesuai dengan kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus buat Isa, sebenarnya bukan hanya Isa alaihissalam yang diselamatkan Allah. Nabi Muhammad juga diselamatkan Allah, Nabi Musa juga diselamatkan Allah, tapi dengan cara-cara yang berbeda-beda. Jadi kalau pertanyaannya kenapa nabi yang lain tidak diselamatkan, diselamatkan juga. Nah, kalau pertanyaannya kenapa ada nabi yang terbunuh, itu permasalahannya lain kan? Nah, jadi bukan itu yang ditanyakan. Yang Anda tanyakan saya jawab bahwa semua diselamatkan Allah. Nah, kalau kenapa ada nabi yang terbunuh, kita bisa berkata begini. Sebenarnya jangan pernah menduga bahwa yang terbunuh dari para nabi itu tidak mendapat imbalan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah menduga orang yang terbunuh di jalan Allah itu tidak mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya nabi-nabi yang terbunuh dalam memperjuangkan kebenaran, ini bisa menjadi pelajaran bagi umat para nabi bahwa nabinya pun yang memperjuangkan kebenaran itu bisa terbunuh, sehingga jangan seseorang itu enggan untuk berjuang walaupun terbunuh, karena para nabi pun terbunuh. Sama halnya Nabi Muhammad di kaum musyrikin diingatkan, hei, Nabi Muhammad juga itu bakal mati. Apakah wahai Nabi Muhammad kalau kamu mati mereka itu akan kekal? Tidak. Ya. Jadi, hei para umat, apakah kamu yang berjuang tidak akan berjuang sampai titik darahmu yang penghabisan? Jangan demikian. Nabi pun ada yang, saya kira itu pelajarannya di sana. Oke. Silakan. Yang lainnya. Bapak Quraisy, kami bertanya, mengapa ketika berbicara tentang khairu ummah, Allah mendahulukan amar ma'ruf nahi munkar daripada iman, padahal biasanya iman selalu didahulukan. Mengapa demikian? Terima kasih. Boleh jadi agar amar ma'ruf dan nahi mungkarnya itu didasarkan oleh keimanan kepada Allah. Boleh jadi itu. Apalagi tadi yang saya terangkan bahwa pengertian iman kepada Allah itu sangat banyak, sehingga wajar kalau dia dijadikan dasarnya boleh jadi itu. Atau penekanannya di sini pada amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka itu yang disebut terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Satu lagi Ibu, silakan. Begini Ustaz, tadi pada ayat 110 ada kesan yang ditangkap mukmin itu seakan diperlawankan dengan fasik. Padahal dalam hal ini kita tahu fasik juga beriman, hanya dia berdosa. Bagaimana Ustaz menjelaskan hal ini?
sebenarnya Al-Quran tidak selalu menyatakan bahwa fasik itu punya iman. Kan ada juga kan al-kafiruna humul fasiqun. Jadi dia juga bisa ini ya. Nah, jadi penekanannya di sini pada kefasikan. Nah, kefasikan ini kalau kita lihat dalam uraian ulama-ulama, ada kefasikan yang jelas dan mengeluarkan seseorang dari agama. Ada juga kefasikan yang ringan yang tidak menjadikan dia keluar dari agama. Nah, kefasikan yang diperhadapkan dengan iman itu adalah kefasikan yang mengakibatkan keluar dari agama. Sama halnya dengan kedurhakaan. Kedurhakaan kan itu ada yang tidak menjadikan orang keluar dari agama. Ada kan? Misalnya orang durhaka pada orang tuanya, itu kan tetap muslim, tetap mukmin. Ya, tapi kalau orang durhaka injak-injak Quran, bagaimana itu? Sudah, dua-duanya kedurhakaan. Jadi kita lihat, saya kira itu. Ya. Kita sudah mendengarkan penjelasan ayat 110 sampai 116 dari surah Ali Imran. Kalau gitu hikmah apa yang bisa kita ambil, Pak Quraish? Iya, ayat kita ini berbicara tentang khairul ummah ya? Ya, khairul ummah. Khairul ummah. Kita sudah dengar apa syarat-syaratnya, apa yang harus kita lakukan agar menjadi khairul ummah. Ayat kita juga berbicara tentang bantuan atau kehinaan yang dialami oleh orang-orang Yahudi khususnya. Dan dari sini kita bisa mengambil satu hikmah bahwa sebenarnya kedurhakaan yang kecil bisa mengantar tanpa disadari kepada kedurhakaan yang besar. Yang keempat dari apa yang kita jelaskan tadi adalah bahwa jangan mengeneralisir. Jangan berkata satu kelompok itu semua sama. Orang Nasrani tidak semua sama, orang Yahudi tidak semua sama, orang Islam pun mestinya tidak semua sama. Saya kira itu. Ya, terima kasih banyak Bapak Quraish Shihab. Semoga citra negatif terhadap umat Islam yang akhir-akhir ini terbentuk bisa kembali lagi menjadi baik dan kita bisa menjadi umat Islam yang khairu ummah, umat yang terbaik. Insya Allah esok dini hari kita akan kembali lagi dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Ali Imran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatiku menunggu datangmu kasih, khusyuk kalbu dirundung rasa rindu. Hari demi hari saat pertemuan suci, nikmatnya bulan percintaan sejati. Ilahi Rabbi, pengasih penyayang, Engkau bukakan seluas semesta raya, tumpahan taburan ampunan. Hamba hina dina bergelimang dosa, malu hamba tunduk bersujud membenamkan muka. Hamba ucap syukur, itikaf tafakur, mohon perkenanmu ramadankan hatiku. Debar hatiku menunggu datangmu kasih, khusyuk kalbuku dirundung rasa rindu. Hari demi hari saat pertemuan suci, nikmatnya bulan percintaan sejati. Ilahi Rabbi, pengasih penyayang, Engkau bukakan seluas semesta raya,
Madinah bergelimang dosa, malu hamba tunduk bersujud membenamkan muka. Hamba ucap syukur, itikaf